Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian online bersama Sansa Natara kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi inspirasi yang insya Allah mencerahkan. Dalam kajian online ke-15 kali ini, kita akan membahas tentang kode rahasia yang disembunyikan di balik isu kue klepon tidak islami. Namun sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, maka jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasi tombol loncengnya, agar tidak tertinggal kajian terbaru dari kajian online bersama Sansa Natara. Kue klepon mendadak ramai diperbincangkan dalam 5 hari terakhir sejak Selasa 21 Juli 2020. Menyusul viralnya foto kue tradisional ini di jagat dunia maya yang disertai dengan keterangan provokatif yang menyatakan bahwa kue klepon tidak islami. Tidak hanya oleh netizen awam, sejumlah tokoh dan cendekiawan pun ikut menanggapi foto kue tradisional yang viral tersebut. Salah satunya adalah politisi PKS Tifatul Sembiring yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY tahun 2009-2014. Melalui akun Twitternya @tifsembiring, politikus yang gemar membuat pernyataan kontroversial ini menduga bahwa isu klepon bukan jajanan islami sengaja dibuat untuk memojokkan ulama dan umat muslim. Dilihat modusnya, isu klepon islami itu persis cara propaganda PKI memojokkan Islam dan ulama dari zaman bahula. Seolah konten dibuat oleh kalangan Islam, padahal pihak komunislah yang memproduksinya, agar bisa mengolok, membuli Islam dan ulama. Gampang dibaca. Setuju lur? Begitulah cuitan Tifatul melalui akun Twitternya @tipsembiring pada Selasa 21 Juli 2020 pukul 15.29 WIB. Serta-merta, cuitan Tifatul ini pun menuai berbagai tanggapan dari warganet. Belum sampai sehari dilontarkan, cuitan itu pun langsung mengundang reaksi beragam dari warganet. Tak terima diserang, Tifatul pun kembali menulis cuitan untuk mendukung cuitannya di awal. Heran dengan yang marah-marah di posting ini. Apa mereka mau sembunyikan sejarah NKRI? Coba baca sejarah bagaimana PKI saat itu memfitnah agar ada alasan membantai ulama dan santri. Ini mirip dengan modus isu klepon kan? Begitulah cuit balasan Tifatul melalui akun Twitternya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah ada hubungan antara klepon dengan PKI? Pertanyaan inilah yang akan kita cari tahu bersama jawabannya. Berikut beberapa kode isyarat yang perlu Anda ketahui terkait hubungan antara klepon dan PKI. Kode isyarat pertama. Dalam buku berjudul In This Leven in Netherlands tahun 2006 yang ditulis oleh J.M. Meulenhoff, disebutkan bahwa kue klepon sudah ada sejak tahun 1950-an. Dan konon, kue ini diperkenalkan pertama kali oleh seseorang yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Sehingga dari sinilah kemudian publik mengenal kue klepon sebagai makanan tradisional khas asal Pasuruan. Lantas pertanyaannya adalah, apa kaitannya antara kue klepon dari Pasuruan dan PKI? Jawabnya adalah bahwa makam ketua umum pertama PKI, yakni Semaun, berada di pemakaman umum Gunung Gansir, Pasuruan. Sehingga dari sini kita menjadi paham mengapa sang pembuat isu klepon tidak islami memilih kue klepon di dalam gambarnya. Ya karena memang sang pembuat gambar hendak memberikan kode isyarat kepada publik bahwa di Pasuruan, tempat kue klepon berasal mula adalah tempat di mana jasad ketua pertama PKI disemayamkan. Kode isyarat yang kedua, tidak jelas dari mana dan siapa sang pembuat gambar klepon tidak islami yang mendadak viral ini. Namun, jika diperhatikan dengan seksama,
maka di pojok kanan bawah gambar tersebut tercantum nama Abu Ikhwan Aziz. Publik pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Abu Ikhwan Aziz ini? Apakah ia seorang pengusaha? Ataukah nama ini hanya merujuk pada nama toko kurma? Saat ditelusuri pada Selasa 21 Juli 2020 siang, nama Abu Ikhwan Aziz tidak muncul ketika dicari di Facebook, Twitter, Instagram, ataupun YouTube. Namun, saat diperiksa pada Selasa 21 Juli 2020 malam, kemudian bermunculanlah akun-akun Abu Ikhwan Aziz di Instagram. Setidaknya, tercatat sebanyak 24 akun Instagram yang memakai nama Abu Ikhwan Aziz. Dan ke-24 akun ini memakai domain nama yang berganti-ganti di profil Instagramnya. Sedangkan saat diketik di Google Search, nama Abu Ikhwan Aziz ini justru tidak mengarah ke profil pribadi, melainkan mengarah ke berita-berita yang mengulas tentang kasus klepon tidak islami. Dan ketika mencoba menelusuri nama toko kurma yang berafiliasi dengan nama Abu Ikhwan Aziz juga tidak ditemukan, baik pada search engine Google ataupun pada Google Maps. Sehingga, berdasarkan hasil penelusuran ini, maka kemudian isu klepon tidak islami pun dianggap sebagai false flag. Namun tahukah Anda bahwa dalam buku berjudul Kiai Kelana, Biografi Kiai Muhyidd Muzadi tahun 2000, halaman 143, yang ditulis oleh Muhammad Ehsan, disebutkan bahwa PKI menjadi pemenang pemilu 1955 di Tuban, Jawa Timur dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 13 kursi. Sementara partai-partai lainnya seperti Partai NU, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Masyumi hanya mendapatkan jumlah perolehan kursi masing-masing sebanyak 9 kursi untuk NU, 7 kursi untuk PNI, dan 5 kursi untuk Masyumi. Sehingga ketiga partai ini pun kemudian berkoalisi guna menjadi oposisi untuk membendung kekuatan PKI di parlemen. Dan yang menjadi menarik adalah bahwa di antara 9 orang wakil rakyat yang berasal dari partai NU tersebut terdapat seseorang yang bernama Ikhwan Aziz. Dan posisi Ikhwan Aziz di sini jelas berada pada posisi oposisi dari PKI sebagai partai pemenang pemilu 1955. Sehingga dari sini dapat diduga bahwa sang pembuat gambar klepon tidak islami seakan hendak memberikan isyarat bahwa sang pembuat gambar berada pada posisi oposisi dengan partai pemenang pemilu saat ini. Atau bahkan bisa jadi sebaliknya, bahwa isu klepon tidak islami ini memang sengaja dibuat untuk membenturkan kembali NU dan PKI. Sebagaimana benturan NU dan PKI ini pernah terjadi sepanjang tahun 1948 sampai 1965. Pencantuman nama Abu Ikhwan Aziz ini pada sudut kanan bawah gambar klepon tidak islami semata dilakukan agar publik menganggap bahwa sosok Abu Ikhwan Aziz adalah sosok yang mewakili organisasi NU. Karena sejarah telah mencatat bahwa Ikhwan Aziz adalah salah seorang wakil rakyat yang berasal dari partai NU. Dan partai NU sudah dari sejak dahulu kala merupakan partai yang beroposisi dengan PKI sebagai partai pemenang pemilu 1955. Kemudian kode isyarat ketiga, yakni isyarat tentang sandi gula kelapa dari sebuah klepon. Dalam buku berjudul Gastronomi Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Murdi Jati Garjito, Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, disebutkan bahwa klepon adalah makanan yang menggunakan gula kelapa sebagai isian. Gula kelapa ini menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan klepon, selain kelapa, baik parutan ataupun santannya, ubi kayu atau singkong, dan beras ketan. Lantas pertanyaannya adalah, apa kaitannya antara sandi gula kelapa, klepon, dan PKI? Dalam buku berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad 18-19 yang ditulis oleh Peter Carey, disebutkan bahwa pasukan semut ireng yang berada di bawah komando Nyi Ageng Serang selalu memakai panji gula kelapa dalam setiap pertempuran. Jadi, sandi gula kelapa dari kue klepon ini mengisyaratkan tentang keberadaan pasukan semut ireng. Namun,
Pasukan semut ireng yang dimaksud di sini bukanlah pasukan semut ireng yang berada di bawah komando Nyi Ageng Serang, melainkan pasukan semut ireng yang merujuk kepada segerombolan PKI yang mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala berwarna merah, yang telah menteror, menculik, dan membantai para pimpinan pondok pesantren atau para kiai pada September 1948. Bagi mereka, para pimpinan pondok pesantren atau para kiai ini dianggap menghambat agenda PKI, oleh karena itu harus disingkirkan. Dalam buku berjudul Benturan NU PKI 1948-1965 tahun 2013 yang ditulis oleh Haji Abdul Mun'im DZ, disebutkan bahwa untuk menghadapi kekuatan pondok pesantren, PKI memiliki slogan tersendiri, yaitu Pondok Bobrok, Langgar bubar, santri mati, yang berarti hancurkan pesantren, bubarkan musola, dan bunuh para santri. Slogan ini digaungkan ketika PKI berhasil melumpuhkan sejumlah pondok pesantren di Magetan. Dari sinilah kemudian kita menjadi paham bahwa ternyata istilah klepon sendiri pun sesungguhnya merupakan kode sandi rahasia, yakni tepatnya kode sandi operandi bagi pasukan semut ireng yang merupakan singkatan dari Klelep No Pondok, yang jika diterjemahkan dapat diartikan sebagai tenggelamkan atau hancurkan pondok-pondok pesantren. Hal ini serta-merta mengingatkan kita tentang isi pidato yang dibaca oleh Lukman Nyoto yang kerap dipanggil Nyoto, yakni salah seorang menteri negara di era Presiden Soekarno yang juga menjadi wakil ketua kedua Komite Sentral PKI, di mana di dalam pidatonya di depan Kongres Nasional Pertama Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat di Solo tahun 1959, ia menyampaikan sebagai berikut. Panggil orang Islam keturunan Arab dengan sebutan kadrun atau kadal gurun, karena merekalah yang menghalang-halangi rencana PKI di Indonesia. Dan terkait keberadaan semut ireng ini, sebenarnya telah diingatkan oleh Prabu Jayabaya yang hidup pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Dalam Serat Jayabaya, pupuh ketiga, yakni pupuh Kinanti, bait ke-21 disebutkan sebagai berikut. Semut ireng ngendok jeroning geni, yang artinya semut ireng bersemayam di dalam api, yang dapat dimaknai sebagai semut ireng, yakni segerombolan PKI yang memendam api, memendam perasaan amarah atau sakit hati. Selanjutnya, ono merak memitran lan baya, yang artinya ada burung merak yang bermitra dengan bahaya, yang dapat dimaknai sebagai mereka, para semut ireng, menyembunyikan sesuatu yang berbahaya, yakni ideologi komunis yang berbahaya. Dengan cara mengkamuflasenya dengan sesuatu yang indah, seperti misalnya kesenian atau kebudayaan. Seekor merak dianggap sebagai perlambang keindahan atau kesenian atau kebudayaan. Para semut ireng ini sangat pintar berkamuflase. Mereka seperti kue klepon yang menyembunyikan gula cair yang bisa mengotori pakaian jika dimakan dengan cara yang salah. Selanjutnya, keong sak kenong matane, yang artinya keong atau siput yang mendiamkan matanya, yang dapat dimaknai sebagai dan masyarakat penuh pasif yang mendiamkan apapun yang terjadi di hadapannya. Seekor keong atau siput dianggap sebagai perlambang sesuatu yang pasif atau lamban. Meskipun ketidakadilan dan kejahatan terjadi di depan mata mereka, mereka hanya pasif melihat saja tanpa berbuat apapun. Selanjutnya, tikuse podo ngidung, yang artinya tikusnya pada bernyanyi, yang dapat dimaknai sebagai dan akibatnya para koruptor pun kemudian bernyanyi atau berpesta pora tanpa merasa takut dengan hukum. Seekor tikus dianggap sebagai perlambang para pencuri atau para koruptor. Selanjutnya, kucing gering kang anunggoni, yang artinya kucing sakit yang menungguinya, yang dapat dimaknai sebagai jika dihukum pun mereka dihukum oleh para penegak hukum yang miskin jiwanya, alias masih mudah disuap dan disogok. Seekor kucing sebagai musuh tikus seharusnya menjadi perlambang bagi para pembasmi koruptor.
Selanjutnya, kodok newu segoro yang artinya katak menguras samudra, yang dapat dimaknai sebagai hal yang mustahil untuk diperbaiki. Segala sendi kehidupan negara maupun pribadi sudah mustahil untuk dibenahi. Selanjutnya, holeh banteng sewu yang artinya tampak seperti banteng yang mengamuk, yang dapat dimaknai sebagai di mana segala sesuatunya dilakukan dengan pola-pola kekerasan, arogansi, amuk masa, dan mau menang sendiri. Seekor banteng dianggap sebagai perlambang hewan yang kuat dan pemarah. Apalagi, partai penguasa saat ini adalah partai yang berlambangkan banteng yang sering menunjukkan arogasinya kepada publik. Anda pasti masih ingat bukan, bahwa partai inilah yang menginisiasi usulan RUU yang syarat dengan muatan ideologi komunis. Maka dari itu, fakta dan kebenaran apa lagi yang hendak kalian dustakan? Itulah beberapa fakta tentang pemaknaan kode sandi rahasia di balik isu klepon tidak islami. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.